Reset. Nah, sahabat-sahabat, kalau saya melihatnya sebetulnya munculnya pembangkangan publik yang dilakukan oleh masyarakat ini disebabkan kurang sosialisasinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam mensosialisasikan fatwanya gitu. Karena kalau kita lihat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebetulnya sound horeg itu tidak haram gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang sahabat-sahabat Bu Guru Ngaji di channel ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Kita senantiasa terus saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita dengan umur dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan sound horeg ya, yang belakangan ini lucu ya. Ada sebuah pentas sound horeg yang menampilkan logo halal ya di LED panggung konsernya. Dan kemudian tari-tarian yang ditampilkan itu adalah tarian Islami, juga musiknya adalah musik yang Islami. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita saksikan dulu ya videonya ya. Fatwa haram dari MUI serta larangan Pemkot Kota Malang atas penggunaan sound horeg ternyata tak membuat para pelaku dan penikmat sound horeg berputus asa. Kini, mereka menempelkan logo halal di depan subwoofer raksasa, serta memutar lagu-lagu bernuansa Timur Tengah. Tak cukup sampai di situ, para peserta karnaval juga mengenakan kostum bernuansa Islami dengan tarian-tarian sederhana yang jauh dari kata seronok. Namun tentu saja, suara yang dihasilkan dari subwoofer raksasa tersebut tetaplah menggelegar. Gimana menurut kalian KL Lovers? Pro Audio Malang Super MN Audio Reset. Oke ya sahabat-sahabat, itu tadi kejadiannya di sekitaran Purwodadi ya, Pasuruan ya. Sebuah grup sound horeg menampilkan logo halal di layar LED mereka. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pemilik sound systemnya itu, mereka mengatakan bahwa itu inisiatif dari para penyewa atau yang mengundang mereka ya, bukan mereka yang menempelkannya itu. Tapi apapun yang terjadi ya, menurut saya ini penting untuk kita analisis ya secara sosial ya, bahwasanya munculnya logo sound horeg, kemudian ada tari-tarian Arab ya, kemudian juga disertai dengan musiknya, musik padang pasir itu. Ini sebetulnya adalah sindiran langsung kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur terkait dengan sound horeg beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini bisa kita anggap adalah sebuah kritik atau sarkastis provokatif gitu ya. Jadi seakan-akan bahwa mereka ini mengejek fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah otoritas keagamaan bernama Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita tahu beberapa waktu belakangan ini setelah munculnya fatwa MUI itu, kemudian sejumlah Pemda termasuk juga pihak kepolisian itu ya di beberapa daerah, termasuk misalnya di Kediri, kemudian juga di Situbondo, di Batu dan lain sebagainya itu terjadi pembubaran paksa terhadap pelaksanaan sound horeg yang dilaksanakan oleh masyarakat. Apalagi ini menjelang Agustusan ya, pasti akan banyak undangan-undangan sebenarnya mereka. Nah, ini yang membuat mereka sebetulnya cukup panas ya, sehingga aksi-aksi provokatif ini terjadi. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini sebetulnya menambah atau memperburuk ketegangan yang sedang terjadi ya antara fatwa MUI dan juga para penikmat sound horeg ini ya. Nah, sahabat-sahabat, kalau saya melihatnya sebetulnya munculnya pembangkangan publik yang dilakukan oleh masyarakat ini disebabkan kurang sosialisasinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam mensosialisasikan fatwanya gitu. Karena kalau kita lihat fatwa yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia, sebetulnya sound horeg itu tidak haram gitu. Tidak haram selama dilakukan dengan peraturan atau cara-cara yang bertanggung jawab gitu ya. Coba kita lihat ya, fatwa MUI ini tidak ada satupun kata-kata yang mengharamkan di situ. Yang diharamkan itu bukan sound horegnya sebetulnya. Yang diharamkan itu adalah tata cara atau pelaksanaan dari sound horeg itu. Nah, di sini ada rekomendasi ya. Coba kita lihat ini. Rekomendasinya yang pertama itu adalah meminta kepada penyedia jasa, event organizer dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sound horeg agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum serta norma-norma agama. Jadi jelas di sini ya. Jadi sound horeg itu tidak haram selama dia bisa menjaga, menghormati hak-hak orang lain, karena mengganggu orang lain itu kan termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat ya. Haram itu ya, mengganggu orang lain. Jangankan sound horeg ya, sesuatu yang halal atau bahkan sesuatu yang dianjurkan seperti azan misalnya ya, atau membaca Al-Quran misalnya, kalau tidak menghormati hak-hak orang lain, tidak menjaga ketertiban umum, itu bisa menjadi haram gitu. Sholat itu bisa jadi haram kalau kemudian melanggar hak-hak orang lain, misalnya dia sholat di tengah jalan misalnya dan mengganggu ketertiban umum, bisa diharamkan juga, tidak hanya sound horeg gitu ya. Jadi ini yang tidak dipahami secara utuh gitu ya oleh para pegiat sound horeg ini, sehingga sosialisasi dari Majelis Ulama Indonesia itu perlu digencarkan lagi ya. Nah, kemudian di sini jelas ya, rekomendasinya juga adalah meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan alat pengeras suara, mulai dari perizinan, standar penggunaan, karena standar penggunaannya ini sudah diulas di atas itu oleh MUI ya. Berapa desibel yang pas gitu ya, sesuai dengan rekomendasi dari WHO gitu. Kalau nggak salah 86 desibel gitu. Nah, ini sound horeg ini kan sudah sampai 100 lebih. Kemudian juga perizinannya mungkin terkait dengan ketertiban umum ya. Kemudian juga mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk norma agama, karena di situ ada joget-joget, ada campur baur antara laki perempuan, itu juga mungkin perlu diatur gitu. Kemudian juga tentang suara itu jangan sampai merusak atau mengganggu orang lain gitu. Mungkin kalau di tempatnya di sebuah stadion yang tidak ada rumah warga di situ ya silahkan gitu. Jadi sound horegnya itu sekali lagi tidak diharamkan. Kemudian yang ketiga, meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg. Kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi diri sendiri, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain dan tidak melanggar norma agama maupun norma negara. Jadi jelas ini ya, kalau kita lihat rekomendasinya ini tidak ada satupun yang mengharamkan barang yang bernama sound horeg itu ya. Sound horeg ini sesuatu yang bagus-bagus saja gitu, menjadi hiburan publik bagi masyarakat gitu ya. Mungkin itulah cara masyarakat kita merayakan kebahagiaan gitu ya. Itu bagus sekali. Hanya saja mungkin tempat, kemudian tata caranya itu yang harus dihitung, harus ditimbang gitu ya. Nah, MUI sebenarnya sudah melakukan itu dengan kajian-kajian yang ada, kita lihat di atasnya ini sangat banyak ya, menyertakan dalil-dalil, tapi ini bukan mengharamkan sound horegnya ya, bukan mengharamkan barangnya ya. Soundnya itu kan sesuatu yang berbeda dengan perayaan sound horegnya. Kalau sound horegnya itu sendiri dalam pemanaan bahwa sound horeg ini adalah sound yang diputar dengan suara banter, itu sebetulnya tidak jadi masalah asal tempatnya sesuai, tidak mengganggu orang lain. Itu tadi ya catatannya ya di rekomendasi itu. Jadi itu ya sahabat-sahabat, saya dalam hal ini sangat prihatin ya dengan munculnya adanya pembangkangan seperti ini, karena bagaimanapun juga kita butuh aturan moral, butuh saling melindungi, saling menjaga ya, agar kita tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Mungkin hanya itu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.